Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar di dalam Tuhan? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya dengan aktivitas kita di pandemi ini. Sekarang tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Siapkan Alkitab kita, taruh di atas meja. Dan kita akan menyanyi lagu pujian bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dipanjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih banyak buat berkat-Mu pada hari ini. Kau dapat kumpulkan kami meskipun dalam keadaan tidak langsung ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dan indah dalam kehidupan kami. Jaga dan berkati kami pada ibadah ini ya Tuhan. Berkati kami semua perangkat-perangkat yang terlibat dalam ibadah ini. Juga anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan. Bila Kau menjamah hati dan pikiran kami dapat fokus dan mengutarakan semua hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita telah membuka ibadah kita di dalam doa. Dan sekarang kita akan nyanyikan pujian I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds for me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya anak-anak, sekarang kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada ayat hafalan kita. Dan ayat hafalan kita terdapat pada Kejadian 21 ayat 1. Sekali lagi, Kejadian 21 ayatnya yang 1 atau ayatnya yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang dilakukannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Oke, in English, Genesis chapter 21 verse 1, and Lord came to Sarah, and he had said, and he did to her as he had undertaken. Okay, once again, and Lord came to Sarah, and as he had said, and he did to her as he had undertaken. Okay, dan untuk pembacaan ayat hafalan dalam bahasa Mandarin, silakan Talos. Puji Tuhan. 同学们好，来，我们读今天的经文，《创世纪》第21章
1节，耶和华按照先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉拯救。谢谢。Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, puji Tuhan, kita masuk pada acara selanjutnya. Memberikan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Lause Relia. Dipersilakan. Oke, adik-adik sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, tunduk kepala, dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan di hari yang baru. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua proses belajar mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, khususnya untuk kami di unit SD. Engkau memberkati setiap proses belajar yang ada, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang saat ini masih dalam pembelajaran daring, dan Engkau juga memberkati untuk pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah mulai dilaksanakan untuk kelas 6. Biarlah Engkau memberkati kami semua, Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, baik guru-guru yang mengajar, siswa yang datang ke sekolah, agar supaya semua kegiatan proses belajar mengajar boleh terlaksana dengan baik. Engkau memberkati juga setiap orang tua kami yang selalu menemani, membimbing kami dalam proses belajar mengajar. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, mulai dari pimpinan sampai dengan guru-guru, karyawan yang ada di tempat ini. Biarlah semua yang terkait dalam pendidikan di tempat ini Engkau boleh jaga, Engkau boleh memberkati, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami semua, hingga kami boleh melaksanakan tugas dan pelayanan kami di tempat ini dengan segala baik. Engkau memberkati Tuhan setiap pergumulan atau setiap rencana kegiatan yang kami lakukan di tempat ini. Memberkati juga Tuhan untuk pemerintah di Kabupaten Mimika yang saat ini selalu bersinergi dalam proses baik dalam pandemi. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah, biarlah semua rencana yang dilaksanakan boleh terlaksana dengan baik. Pemerintah juga baik Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya, Engkau memberkati semua setiap rencana untuk kedepannya ini. Tuhan, semuanya hanya dicampurkan tangan oleh pada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, setiap rencana yang akan kami lakukan ke depannya nanti. Untuk hari ini Tuhan, proses belajar mengajar Engkau boleh campur tangan.
Inilah doa sembahyang kami Tuhan, masih begitu banyak yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan membantu dan menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, dan sekarang kita akan sedang mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitab, fokuskan hati pikiran kita, dan saya serahkan kepada Teacher Yuanita. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya ulang, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika anak-anak sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab terbuka di hadapan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau di pagi hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Meskipun hanya melalui media online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saya ulang pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ishak lahir. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sara, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia dan bersuka cita adalah kita semua yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Baik anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini disimpulkan dalam satu tema atau dalam satu kalimat pendek, yaitu Allah yang memelihara janjinya. Allah yang memelihara janjinya. Nah, anak-anak tentu tahu apa itu janji, ya. Ibu yakin semua anak-anak tentu sudah tahu apa itu janji. Nah, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan
untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, mungkin anak-anak pernah dijanjikan sesuatu sama orang tuanya. Misalnya ketika mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, mungkin akan diberikan sebuah hadiah. Atau mungkin ketika anak-anak naik kelas akan diberikan sebuah hadiah. Nah, setelah anak-anak sudah mendapatkan nilai yang bagus dari sekolah, nah seharusnya anak-anak sudah mendapatkan hadiah dari orang tua ya, dari papa dan mama. Nah, anak-anak bagaimana kalau misalnya orang tua menunda memberikan hadiah yang sudah dijanjikan itu kepada anak-anak. Misalnya orang tua menunda mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari, mungkin itu masih bisa ditoleransi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua menunda mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan? Atau bagaimana kalau misalnya sampai 1 tahun, nah ditunda. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin kita akan merasa marah, merasa kecewa, merasa bosan, karena ditunda berarti akan membuat kita menunggu lebih lama lagi. Nah, coba anak-anak bayangkan, jika penundaan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Nah, coba anak-anak bayangkan jika penundaan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itulah contoh yang dialami oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah pada pembacaan kita di pagi hari ini. Nah, jadi itu adalah contoh yang dialami oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah pada pembacaan kita di pagi hari ini. Nah, suatu ketika Tuhan pernah berjanji kepada Bapak Abraham. Nah, anak-anak coba dibuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 5. Mari kita buka bersama-sama. Kejadian pasal 15 ayat 5. Kejadian pasal 15 ayat 5. Di situ firman Tuhan berbunyi, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.'" Nah, jadi di Kejadian pasal 15 ayat 5 ini, di sini Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Nah, setelah menerima janji itu, namun Sarah tetap tidak memiliki anak selama bertahun-tahun. Nah, bahkan keduanya sudah sangat tua. Nah, tadi sebutkan di dalam pembacaan kita bahwa Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah istrinya berumur 90 tahunnya, berarti coba anak-anak bayangkan, berarti itu sudah tua ya. Nah, secara manusiawi, secara pemikiran kita manusia, mungkin kita akan kecewa, kita akan menyerah pada keadaan, bahkan mungkin saja kita akan berhenti berharap kepada Tuhan, dan mungkin kita akan mulai menggunakan pemikiran kita sendiri. Nah, lalu kita akan mencari pertolongan kepada manusia, atau bahkan kita mencari pertolongan kepada ilah lain. Nah, tapi anak-anak coba kita baca kitab Yeremia pasal 17 ayat 5. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitabnya. Mari anak-anak buka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Nah, jadi di dalam Yeremia pasal 17 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari sudut pandang pemikiran kita manusia, Sarah yang sudah mandul. Nah, anak-anak tahu mandul. Nah, mandul itu berarti tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak, ya. Nah, dan Abraham yang tadi kita sudah baca bahwa Abraham sudah berumur 100 tahun. Nah, untuk memiliki anak atau memiliki keturunan itu merupakan hal yang mustahil. Nah, itu secara pemikiran kita manusia, ya. Nah, jadi Abraham dan Sarah ini sudah sangat tua. Nah, untuk mereka memiliki anak atau mereka memiliki keturunan itu merupakan sesuatu hal yang mustahil atau sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, tetapi anak-anak di ayatnya yang pertama pembacaan kita di pagi hari ini sampai ayatnya yang ketiga, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah, yaitu untuk memberikan anak kepada mereka sekalipun mereka sudah tua. Nah, sekalipun Sarah pernah meragukan janji Tuhan itu. Nah, jadi ketika Abraham sudah menerima janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mereka keturunan. Nah, Sarah sempat meragukan janji Tuhan itu. Nah, namun pada akhirnya dia percaya karena Tuhan menepati janjinya. Nah, jadi Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun saat Ishak lahir dan Ibu Sarah berumur 90 tahun. Nah, jadi anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, apa yang dianggap karena apa yang dianggap tidak mungkin atau dianggap mustahil bagi manusia, kuasa Tuhan memungkinkan hal itu terjadi. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah berulang-ulang keduanya menerima janji dari Allah tentang keturunan, akhirnya Allah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, Sarah sangat girang menyambut kelahiran anaknya. Walaupun pada awalnya kita tahu bahwa Sarah dan Abraham sempat meragukan janji Allah dengan tertawa dalam hati. Nah, tetapi Allah tetap menepati janjinya. Nah, karena itu anak tersebut atau Ishak, anak tersebut diberi nama Ishak yang artinya tertawa. Nah, jadi Ishak artinya tertawa. Nah, nama itu menjadi tanda bahwa mulai sekarang mereka tidak lagi menertawakan janji Allah. Nah, mereka tidak lagi meremehkan perkataan Allah. Nah, mereka menerima setiap janji atau perintahnya dengan iman dan ketaatan. Nah, yang pasti kehadiran Ishak membuat mereka tertawa bahagia, membuat mereka sangat bahagia. Nah, anak-anak tahu bahwa Ishak ini berpuluh-puluh tahun dinantikan oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Jadi kehadiran Ishak ini membuat Bapak Abraham dan Ibu Sarah tertawa bahagia. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mungkin seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, yang mungkin menyikapi keadaan hidup dengan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, yang terjadi adalah sikap dan perbuatan kita tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Nah, yaitu kita mulai meragukan bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia adalah
sangat mudah ya bagi kita untuk berjanji ya. Sebagai manusia itu kadang kita cepat membuat janji atau terlalu pintar membuat janji, tetapi untuk menepatinya kadang sangat sulit atau untuk menepatinya tidaklah gampang. Nah, bagaimana dengan Tuhan anak-anak? Nah, ketika Tuhan sudah berjanji, nah jadi bagaimana dengan Tuhan ketika Tuhan sudah berjanji? Apakah sama seperti manusia? Ketika manusia itu membuat janji, kadang sulit untuk menepatinya. Nah, bagaimana dengan Tuhan anak-anak? Nah, di dalam Alkitab, coba anak-anak buka Alkitabnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9a, di situ dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7, silakan anak-anak buka Alkitabnya dari Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, karena itu anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita jangan pernah meragukan akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikisahkan pada pembacaan kita di pagi hari ini, bahwa Tuhan menepati janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Nah, anak-anak yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengingat selalu bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk menolong kita, ketika Tuhan sudah berjanji untuk memulihkan kita, ketika Tuhan sudah berjanji memberikan kita kemenangan, bahkan memberkati kehidupan kita, maka marilah kita percaya bahwa semua itu akan digenapi asal kita tetap teguh, beriman dan percaya, tetap mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sebab Dia Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Anak-anak, saya ulang, melalui pembacaan kita di pagi hari ini, kita boleh diingatkan bahwa marilah kita mengingat selalu bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk menolong kita, ketika Tuhan sudah berjanji memulihkan kita, ketika Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kita kemenangan, bahkan memberkati kehidupan kita, maka marilah saya dan anak-anak, marilah kita percaya bahwa semuanya itu akan digenapi ketika kita tetap teguh, beriman dan percaya, tetap mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, karena Dia Allah yang berjanji, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan masih boleh anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun hanya melalui media Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bahagian di dalam hati kami, dan terlebih boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Semoga apa yang telah didengarkan tadi dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita praktikkan pula di kehidupan kita, mungkin di keluarga kita, di tetangga kita, atau di teman-teman di sekitar kita. Oke, dan kita akan menutup rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan lagu doksologi kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Oke, kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua. Kami telah beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami ibadahkan pada hari ini dapat menjadi hal yang berguna di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya saat kami beribadah sungguh-sungguh, Kau akan membalas semua sesuai dengan janji firman Tuhan. Jaga dan berkati kami semua yang terlibat di dalam ibadah ini ya Tuhan. Mulai dari pembawa acara, semua yang terlibat, pendoa-pendoa, pembaca-pembaca yang ada ya Tuhan, terutama hamba firman-Mu yang telah membawakan cerita firman-Mu, biar Engkau terus pakai dia dimanapun dia berada, dapat menjadi sumber berkat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar dia ya Tuhan. Juga berkati kami semua anak-anak, meskipun kami ada di rumah ya Tuhan, Engkau jaga terus, lindungi kami sekeluarga, orang tua kami, pekerjaannya Engkau jaga dan berkati. Engkau berkati kami juga semua, sebagian dari guru-guru yang bertugas maupun semua yang terlibat dalam pelayanan di area Kalam Kudus ini ya Tuhan. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang ada di bawah, Engkau jaga dan berkati kami semua. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan tutup rangkaian kegiatan kami pada hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.